Dengan besar harapan semoga teman-teman semua di sini diberikan keberkahan dan dilancarkan kegiatannya. Oke? Doa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini teman-teman apakah udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum pernah ya? Oke, di sini saya mungkin sedikit menjelaskan bagaimana dan seperti apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok di sini adalah salah satu jenis layanan yang diberikan kepada sejumlah teman-teman, sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas. Tentu saja tujuan dari diadakan bimbingan kelompok ini adalah untuk membuat teman-teman berani untuk berbicara di depan orang banyak dan membuat teman-teman lebih percaya diri dan melatih menyuarakan pendapat dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari topik yang akan kita bahas. Nah, tata caranya seperti ini. Kita duduk membuat setengah lingkaran dan saling berhadapan. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok hari ini, kalau sekiranya teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat, teman-teman disediakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, baru mengucapkan apa yang ingin disampaikan. Kalau teman-teman salah satunya ada yang sedang ngomong, langkah baiknya didengarkan terlebih dahulu. Oke, sampai sini paham? Oke. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita semua saling akrab dan menjadi sahabat nih setelah bimbingan kelompok. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu ya. Oke, halo teman-teman semua, nama saya Kisha Hairinisa. Hobi saya olahraga. Mungkin bisa dilanjut di sebelah kanan saya. Halo semuanya. Halo. Saya Mamri Masud, biasanya dipanggil Ibnu. Hobi saya lari. Oke, halo Ibnu. Halo semuanya. Saya Muhammad Dari Jaha, dipanggil Radin. Hobi saya gambar. Oke. Halo semuanya. Halo. Saya Fahri Hafiz. Hobi saya main basket. Oke. Salam semua. Salam. Nama saya Fahri Hafiz. Hobi saya main musik. Oke. Halo semua. Halo. Kan nama saya Muhammad Iqbal Jailani, biasa dipanggil Iqbal. Hobi saya baca buku. Oke. Halo semua, nama saya Muhammad Faisal Akbar, biasa dipanggil Faik. Hobi saya main game. Oke. Halo semua. Halo. Nama saya Muhammad Ardan Saputra, biasa dipanggil Ardan. Hobi saya bersepeda. Oke. Halo semuanya. Halo. Nama saya Afi Mika Akhir, biasa dipanggil Mika. Hobi saya melukis. Oke. Oke, di sini teman-teman sudah pada kenal semua? Udah. Coba Iqbal, ini namanya siapa? Mika Bu. Mika. Hobinya apa? Melukis. Melukis. Mika. Yang ini namanya siapa? Hobinya apa? Oke, Fahri, ini namanya siapa? Baik. Faik, hobinya apa? Main game. Main game, betul Faik? Betul. Oke, Faik, ini namanya siapa? Ibnu. Hobinya? Lari. Benar? Nah, Oke. Ibnu, yang itu namanya siapa? Fadli. Fadli, hobinya apa? Hobinya futsal. Benar nggak? Benar nggak? Apa hobinya? Main musik. Habis ini Ibnu sama siapa? Fadli main bareng ya? Ya, ya. Oke. Sekarang kamu, namanya siapa? Ada Bu. Hobinya apa? Hobinya bersepeda. Betul? Betul. Hobinya apa enggak? Hobinya bergambar, Bu. Mas? Gambar. Oh, gambar. Gambar, Bu. Gambar, betul nggak? Betul. Oke, betul. Oke, sekarang udah pada kenal semua. Masih udah enjoy? Enjoy. Udah bisa mulai? Udah Bu. Oke, jadi dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas masalah-masalah umum. Contohnya kayak bullying, tawuran antar remaja, pencegahan narkoba, gaya belajar dan lain-lainnya. Tapi pada kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Topik yang ini adalah kesehatan mental dan stres. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu kenapa kita membahas kesehatan mental dan stres? Boleh? Karena di umur kita yang sekarang, kesehatan mental dan stres itu gampang banget terpengaruh Bu. Soalnya kan baru masuk masa remaja,
itu kan teman-teman di kalangan kita kayak di SMA kayak beda-beda sifatnya, jadinya stresnya orang tuh beda-beda juga Bu. Oke, terima kasih ya Iqbal. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya Bu, Ya, boleh. yang tadi dibilang Iqbal kan kita masih remaja, jadi Betul. banyak remaja yang sekarang tuh stres karena tugas, terus dia mikirin ujian, nah itu banyak lah remaja sekarang yang stres akhirnya dia malah jadi keluar dari pergaulan yang baik, jadi ikut pergaulan yang bersih. Oke, terima kasih ya. Tadi yang sudah disampaikan Iqbal dan Mika, betul sekali, apalagi stres ini banyak banget penyebabnya. Bisa sampai bunuh diri, depresi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua, tanda-tanda stres itu yang kalian rasakan itu seperti apa? Gampang marah. Gampang marah, apalagi. Iya, silakan. Suka bengong. Suka bengong. Ada suka bengong? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa lagi? Mungkin kayak suasana hatinya berubah-ubah gitu setiap waktu, kayak misalnya kali senang terus kayak siangan kayak kamu gitu. Oke. Baik, mood swing nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya juga pengen tanya ke teman-teman semua, apa aja sih kegiatan yang biasanya memicu stres itu kamu? Coba dulu nih. Ya, silakan Fadli. Saya kalau mau kayak main game berlebih gitu saya sering kalahnya. Sering kalah jadinya stres. Stresnya gimana jadinya? Stres itu kayak dia kesel itu ya, Kesel, kayak bodoh. apa namanya kayak marah-marah nggak jelas Jadi sendiri. marah gitu. Oke, ada lagi? Terus kalau pendapat kita nggak diterima sama orang itu maksudnya kayak kita ini udah susah-susah berpendapat tapi malah ada pendapat yang beda, jadi kita kayak bingung terus stres kayak ngapain sih nih orang pendapat benar kayak kita jadi ngerasa kayak gitu Bu. Oh, jadi nggak terima. Iya nggak terima kalau pendapat kita tuh kayak di bangkang gitu lah, jadinya kita stres sendiri. Oke. Mari, silakan. Kayak pikiran tentang tugas Bu, jadinya apa seperti pikiran karena kan waktu di rumah kan juga nggak sepanjang waktu di sekolah. Iya, betul. Jadi kalau itu agak stres sedikit. Oke, jadi masalah-masalah kayak game, terus pendapat nggak diterima, dan masalah capek tugas juga ya di sekolah itu bisa menyebabkan kalian stres. Oke, sekarang saya mau tanya, kalian gimana sih menyadari kalau misalnya kalian ini lagi stres? Ya, silakan. Ini yang tadi saya udah bilang kayak mungkin berubah-ubah sendiri, terus kadang kayak marah, kesel sendiri atau apa gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Boleh, silakan. Kalau saya sih biasanya kalau nyadarin tuh kalau hatinya gelisah sendiri tuh kayak mau ngelakuin sesuatu jadi takut, jadi ragu, itu menurut saya salah satu stres gitu Bu. Iya. Terus jadi nggak ada mood makan. Oh iya. Nggak ada mood makan juga salah satu penanda stres itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, biasanya nih kalau kalian stres, biasanya ada nggak sih gejala fisik? Mungkin karena saya mau jawab, Iya, mungkin silakan. gejala fisik yang itu bukan karena stresnya Bu, tapi kayak misalkan kita stres jadi banyak pikiran, terus pusing kan jadi nggak mood makan. Nah, nggak mood makan itu kan kayak nyebabin kayak perut kita kosong, mungkin perut kita jadi lemas atau jadi pucat, kayak gitu sih Bu, gejala-gejala Biasanya fisik. gitu. Oke, lagi? Biasanya kalau lagi stres ada yang suka sakit kepala, ada yang suka jadi pegel-pegel gitu Pak. Kalau untuk itu sendiri mungkin nggak ada sih kalau buat saya. Itu nggak tahu karena Yang lain gimana? Nah, gitu sih. Gak ada juga, berarti aman-aman aja, sama, sependapat. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan kalian stres, nah biasanya tuh kalian ngapain? Ya, silakan. Biasanya kalau saya stres saya main basket, saya dengerin musik, kadang berhenti. Nonton video, cari kesibukan aja ya kalau stres. Oke, yang lain gimana? Saya Ya, silakan. lari Bu. Lari. Ya, jadi melakukan stres itu lari. Oke, biasanya ibu kalau lari kemana? Kalau lari saya ke UI biasanya. Oh iya, sama siapa? Berdoi? Enggak dong, sendiri. Oh, sendiri. Terus sambil denger lagu galau biar makin kenceng. Waduh. Galauin siapa sih? Nah, galauin hidup aja Bu. Galauin hidup. Oke, lain ya? Ya, silakan. Saya kalau misalnya lagi stres itu biasanya naik motor sendiri
ribut gitu. Jangan dong. Jangan dong. Ya. Ya. Saya lagi Bu namanya. Iya, silakan. Ada sih sebenarnya diam sendiri aja Bu, kayak nggak mau diganggu orang lain, terus ngabisin waktu sendiri, terus ke tempat yang benar-benar sepi, itu sih Bu kalau saya kalau lagi stres. Seperti, tapi ya silakan. Saya kurang lebih sama kayak Iqbal. Saya biasanya melukis Bu. Oh, melukis. Dibawa nggak hasil lukisannya sekarang? Atau pernah ikut lomba melukis? Kalau ini sih belum pernah, cuma saya hasil lukisan ini gambar saya upload di Instagram atau di Oh, oke. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, jadi di sini kalian semua pernah merasakan stres ya? Pernah. Nah, biasanya kalau kalian stres ini, kalian pernah nggak sih menerapkan teknik relaksasi? Kalau stresnya kayak dikit gitu mungkin ya, pernah sih Bu. Pernah? Kayak gimana? Kalau enggak? Ya kayak kita diem nih, terus kayak kita pikirin dulu, terus kita tarik nafas dalam-dalam, terus kayak kita buang aja, jadinya kayak sembari buang nafas tuh ya buang pikiran yang bikin stres aja sih. Mungkin gitu. Bang, seperti itu sama yang lain? Kalau saya caranya dengan nenangin sendiri di teras rumah Bu. Kita kadang ada angin, sepoi-sepoi gitu. Nah, kalau liatin kucing, kayak gitu. Sambil ngopi nggak? Enggak. Sambil sebat-sebat? Gak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Oke, biasanya kalau kalian menerapkan itu, yang dirasakan apa? Lebih tenang. Lebih tenang, lebih flow, lebih fokus juga. Oke, bagus. Oke, menurut kalian kegiatan apa aja yang dapat mengurangi atau membantu stres kalian? Silakan Pak Dili dulu. lama sambil menunggu musik. Oke, itu mungkin yang Pak Dili lakukan. Coba sih. Kalau saya sendiri suka jalan-jalan ke warkop, Warkop, nongkrong. Terus apa lagi? yang jalan-jalan aja. Jalan-jalan, warkop, sama teman-teman yang kongko. Nggak tahu kongko ya? Nongkrong. Ya, silakan. Kalau saya suka jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, naik motor. Oke, apa? Oke, silakan. Kalau saya bilang sih nyari satu orang yang orang bisa bisa jadi teman cerita. Sama contohnya. Contohnya pacar saya sendiri. Wih. Kalau nggak teman saya, teman yang benar-benar udah dekat sih. Jadi saya cerita berdua aja. Sekalian ini ya. Recharge. Ush, ini jadi semangat. Oke. Kalau kalian stres, tadi kan udah dikasih tahu kan caranya gimana, solusinya apa. Nah, buat teman-teman, buat kalian semua, biar kalian itu menjaga kesehatan mental kalian, biar nggak stres itu gimana? Ya, silakan. Mencari kesibukan Bu. Silakan. Kalau terlalu sibuk, stres juga. Iya, saya dikasih tahu kalau saya udah Tapi kan nggak mikirin tugas, sibuknya jalan-jalan. Oh, sibuk jalan-jalan. Oh, banyak refreshing. Iya, refreshing, Oh, refreshing. Sabi. Oke, yang lain. Lebih banyak berpikir positif. Berpikir positif, masya Allah. Terus, Itu aja sih. itu aja. Saya juga Iya, boleh. dari orang negatif itu kayak dijauhin, dari yang positifnya. Oke. Sama dong. Ya, apa lagi? Ya, silakan Pak I. Mungkin kalau saya sendiri itu mungkin kan saya kita sholat ya, bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kayak lebih sering berdoa, ngaji. Gitu. Pak I sering ngelakuin itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih menjalani. Masih menjalani. Oke. Oke, dari tadi yang sudah kita bahas tentang stres, kesehatan mental, teman-teman juga sudah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang nih, saya mau tanya ke teman-teman semua, komitmen apa yang kalian mau kasih ke saya untuk menjaga kesehatan mental kalian? Komitmen diri kita pada diri kita sendiri atau? Iya, dari kita sendiri. Oh, guys, kalau ada masalah, intinya ungkapin, Ungkapin. jangan dipendam sendiri, dan jangan ditumpuk-tumpuk Saya masalahnya. tunggu Itu aja. Oke. Komitmen saya Itu tuh. Iqbal loh. Apa lagi? Ini semuanya. Kalau saya sih Bu, Iya. apapun masalahnya, sholat solusinya. Alhamdulillah. Berarti setiap duha, zuhur lihat dia di masjid ya.
nggak usah terlalu banyak mikirin yang nggak kalau kita begini gitu. Misalnya kita mikirin masa depan. Kalau menurut saya nggak usah terlalu dipikirin banget, memang boleh dipikirin. Cuman kita tuh harus lebih fokus apa yang kita lakukan sekarang. Oke, jangan sampai yang kita pikirin itu malah bikin kita jadi stres ya. Oke, betul. Saya dalam menghadapi stres juga, saya akan melibatkan orang lain membantu saya untuk saya bercerita. Terus ya, yang penting jangan dipendam sendiri dulu sama kayak Iqbal terus, tapi jangan juga sampai merepotkan orang lain. Ya, jangan oversharing aja. Ya, Oke, siapa? Adil. Nah, komitmen saya itu ya sampai hari sih juga harus terbuka, tapi jangan terlalu sampai misalkan orang lain aja, dan harus bisa diselesaikan sama diri sendiri sesuai kemampuannya. Ya. Oke, siapa? Andan. Kalau saya juga sama kayak Adil. Sama Bu Adil. Apa? Jadi nggak usah terlalu banyak bicara sehingga Mandiri. Oke. Pak In. Mungkin komitmen buat diri saya sendiri itu moodnya jangan terlalu sering berubah-ubah gitu, kayak kalau misalnya ada masalah bisa saya itu juga. Terus kalau misalnya ada kayak pikiran tugas jangan dibawa terus, harusnya saya itu. Kalau misalnya ada kayak terlalu numpuk mungkin diselesaikan satu ya, langsung semuanya selesaiin dari itu juga. Oke, bagi tugas aja ya. Oke. Siapa? Adil. Selalu berpikir positif, buang energi negatif, jangan terlalu memikirkan semua masalah. Habis itu tarik teman satu. Tarik teman satu. Tarik, apa tuh tarik tuh? Ya. Kasih lihat aja. Enjoy life and stay positive. Sekarang Ibnu ya. kayak tadi itu. Oh udah. Ya, Belum. belum. Udah semua. Yang paling penting kalau bagi saya komitmennya itu bisa memanage waktu. Oke. Oke, dari kita semua tadi sudah komitmen yang untuk kita semua. Dan kalau udah komitmen itu artinya kalian sudah janji. Janji kalau diingkari dari kalian Dosa. dosa. Oke. Teman-teman harus saling mengingatkan kalau misalkan salah satu teman-teman ada yang stres, dibantu untuk cerita, curhat gitu. Oke? Oke, baik, karena pembahasan kita sudah selesai, maka dari itu pertemuan kita hari ini akan berakhir. Sebelum kita akhiri, saya meminta salah satu teman kalian untuk memberikan kesan dan pesan dalam kegiatan hari ini. Siapa yang memberikan? Mungkin saya Bu. Iya, Saya silakan. memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan hari ini. Iya. Bimbingan kelompok ini menurut saya sangat seru karena bisa saling bertukar cerita, terus jadi sharing-sharing, habis itu jadi banyak teman lagi. Terus kesannya ya itu pertama seru, habis itu nambah wawasan juga, habis itu yang ketiga jadi kayak yang tadinya kita takut untuk menyampaikan sesuatu karena teman-teman kita di sini punya masalah yang sama, jadi kita kayak nggak ragu buat ngeluarin apapun yang ada di hati kita Bu. Terus pesannya saya untuk kegiatan ini diperbanyak lagi Bu. Soalnya kayak nggak salah sih sebenarnya remaja-remaja itu menurut saya lagi butuh orang untuk mendengarkan ceritanya. Karena dalam beberapa kasus banyak banget remaja-remaja yang sampai depresi sendiri, mungkin jadi gangguan jiwa atau bahkan bunuh diri. Akhirnya menurut saya kegiatan kayak gini sangat penting Bu, soalnya bisa nyembuhin mental orang, terus bisa dengerin cerita orang, terus bisa juga ngeluapin isi hatinya sendiri. Oke, terima kasih Iqbal untuk kesan dan pesannya. Semoga kegiatan hari ini dan topiknya bisa membekas di kalian semua ya. Amin. Oke, untuk pembahasan minggu depan akan saya informasikan di WA group yang sudah dibikin. Oke, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak ke kalian semua atas kesediaan waktunya mengikuti hari ini. Oke, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.